Channel Murtadin Perlu Tahu Ini. Sharing ke-41 dengan topik Yesus tidak tahu kapan kiamat. Yesus tidak tahu kapan kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Bahasan kita ini untuk merespon segolongan orang yang berusaha membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dengan menggunakan ayat Alkitab di Matius 24 ayat 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sebenarnya mereka ingin membuktikan bahwa agama yang mereka peluk itu adalah agama yang benar. Ini kan tujuannya. Jadi perlu mencari bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mencari buktinya, cari-cari di Alkitab. Sehingga mereka bisa menenteramkan hati nurani mereka untuk tetap berdiam di dalam agama mereka. Jika misalnya mereka sudah yakin bahwa agama mereka itu benar bagi mereka, maka logisnya mereka tidak usah pusing tentang agama lain. Entah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, tidak usah pusing. Kegiatan mereka membuktikan Yesus itu bukan Tuhan justru menampilkan isi hati mereka yang sesungguhnya. Apa itu? Bahwa mereka itu percaya Yesus itu Tuhan. Namun kita jangan terselewengkan oleh usaha mereka yang sedang mencari pembuktian diri bahwa agama yang sedang mereka peluk adalah benar. Mari kita doakan mereka agar Allah Bapa menarik mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari, ajak kita sekalian serius, bukan basa-basi, mendoakan mereka setiap hari. Pernyataan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini tentang hari kiamat. Ayat ini tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mari Mbah mengajak kita sekalian melihat masalah hari kiamat ini dengan berfokus pada siapa yang akan turun di langit pada hari kiamat itu. Lalu mempersiapkan diri kita, apa saja yang harus kita kerjakan. Inilah fokus kita, ini lebih penting. Kita mulai, siapakah yang datang di langit pada hari kiamat? Siapa? Ketika kiamat itu, Matius 24:33. Pada waktu itu, saat Antikris muncul dan melakukan penyiksaan kepada orang-orang Kristen, lalu orang Kristen mencari Mesias, juru selamat untuk menolong mereka. Jika orang berkata kepadamu, ayat 23, Yesus berkata demikian, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di situ, jangan kamu percaya. 24, sebab Mesias-Mesias palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkan, mari kita camkan ini. Banyak Mesias palsu. Jadi fokus kita haruslah berjaga terhadap para penyesat dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. 26, saking seriusnya Tuhan Yesus mengulangi lagi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Mesias dan nabi palsu akan muncul secara terbuka di padang gurun. Artinya terbuka. Artinya di padang gurun itu adalah terbuka atau secara tersembunyi di dalam bilik. Artinya secara tersembunyi. Arti di dalam bilik itu. Janganlah kita percaya dan pergi ke situ. 27.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, yaitu aku, Yesus, Mesias yang asli. Seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Seluruh dunia tahu, melihatnya. Itu kedatangan Tuhan. 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Siapakah Yesus yang bisa menerangkan masa yang akan datang dengan keajaiban dunia di langit, jikalau beliau bukan Tuhan? Mana ada pribadi lain yang mampu mengatakan dan meyakinkan hal-hal yang rahasia di jagat raya ini? Siapa kalau bukan Tuhan? 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia. Pada waktu itu, ini setelah bergoncang, semua langit bergoncang, tampak tanda Anak Manusia, yakni aku, Yesus, di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku, seluruh bangsa di bumi. Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaanku dan kemuliaanku. Sosok yang manakah? Siapakah yang berani menyatakan demikian? Punya kekuasaan dan kemuliaan. Yesus Kristus itu Tuhan, turun sebagai hakim yang menghakimi. Dulu sebagai hakim yang menggantikan hukuman si terhukum, ya kita sekalian ini. Beliau sebagai raja segala raja. Semua bangsa yang belum atau tidak mau diselamatkan oleh kurban beliau di atas kayu salib akan meratap ketakutan. Kenapa? Ya akan dilempar ke neraka. 31, dan aku, Yesus, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatku dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanku dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wih. Siapakah yang punya malaikat-malaikat di sorga kalau dia bukan Tuhan? Siapakah yang berkuasa memerintah para malaikat keluar dari sorga untuk meniup trompet yang dahsyat bunyinya kalau bukan Tuhan? Beliaulah Yesus Kristus, Tuhan atas semesta alam, Raja segala raja. Adapun beliau menyatakan bahwa beliau tidak tahu kapan hari kiamat adalah hanya untuk memberi kemuliaan kepada Allah Bapa. Ulangi, memberi kemuliaan kepada Allah Bapa yang sudah ada pada beliau, dan beliau harus dimuliakan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia, yakni aku, Yesus, di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka melihat aku, Yesus, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaanku dan kemuliaanku. Tuhan Yesus tidak mau memborong, tanda kutip, segala kekuasaan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 9, setelah Tuhan Yesus merendahkan dirinya sampai menjadi taat sampai mati di atas kayu salib, itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia. Beliau taat sampai mati di atas kayu salib, ditinggikan oleh Allah Bapa dengan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, bayangkan, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Masih ada kalimat penting, sangat penting, yang masih belum bacakan, yaitu bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi Allah Bapa mempermuliakan dirinya sendiri dengan merahasiakan hari dan saat kiamat kepada siapapun, termasuk kepada Putra Allah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Ya, kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dari sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jika lo ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka, supaya mereka tahu kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat. Katanya Tuhan. Supaya mereka tahu. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat. Jangan abstain. Koreksi, Mbah. Salah, Mbah. Atau apresiasi, Mbah. Itu kan baru fair. Koreksi atau apresiasi. Jangan diem aja. Kasihan, Mbah kan. Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai besok insya Allah.